Om Swastiastu. Hai anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa lagi bersama Pak Yase di pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 4. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak ambil sikap, pejamkan mata, berdoa, mulai. Om Awignamastu Namo Sidem. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah Punarbawa sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup. Anak-anak, Punarbawa itu merupakan serada yang keempat, di mana Punarbawa merupakan bagian ajaran dari Pancasrada. Ya. Kata Punarbawa terdiri dari kata punar yang artinya kembali dan kata bawa yang artinya lahir. Jadi Punarbawa dapat diartikan reinkarnasi yang memiliki arti kelahiran kembali ke Mayapada. Dalam pandangan filsafat, Atma berarti jiwa yang masih dibungkus oleh Stula Sarira, yaitu badan kasar, dan Suksma Sarira, yaitu badan halus. Jadi, Atma terbelenggu oleh unsur maya. Anak-anak, dalam kehidupan di dunia ini selalu ada dua hal yang saling berbeda yang kita kenal dalam ajaran agama Hindu, yaitu dengan Rua Bineda. Rua Bineda ini contohnya adalah ketika ada yang kaya, di sana ada juga yang miskin. Ada yang hidupnya bahagia dan ada juga yang hidupnya tidak bahagia. Kenapa kita harus berdampingan dengan perbedaan? Karena perbedaan ini disebabkan oleh perbuatan atau karma masa lalu dari seseorang yang disebut dengan karma wasana. Setiap perbuatan yang dilakukan atas dorongan indria dan kenapsuan adalah perbuatan buruk yang disebut dengan asubha karma. Jadi, anak-anak, perbuatan yang kita lakukan atas dorongan indria dan kenapsuan itu merupakan perbuatan yang buruk atau asubha karma. Perbuatan asubha karma itu akan mendatangkan dosa yang menyebabkan orang tersebut kelak akan lahir dalam kehidupan yang lebih rendah. Anak-anak, kita juga mengetahui bahwa Atman itu tidak bisa mati. Atman itu tetap hidup kekal abadi. Yang mati dan hancur adalah badan jasmani
atau badan kasar kita. Sedangkan Atma tetap hidup dan mencari badan yang baru. Di dalam pustaka suci dinyatakan bahwa orang yang meninggal itu sesungguhnya sama seperti orang yang mengganti pakaiannya atau mengganti baju. Kita sebagai manusia akan mengganti atau membuka baju yang kotor yang kita pergunakan dengan memakai atau menukarkan dengan baju yang bersih atau baru. Demikianlah sesungguhnya kematian itu. Pakaian atau baju itu diibaratkan dengan jasmani, ya, atau badan. Sedangkan orang yang mengganti pakaian itu sama dengan Atma. Demikian terus terjadi. Ya, itu terjadi berulang-ulang selama Atma atau roh itu belum mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan yang abadi atau moksa. Proses kelahiran berulang-ulang, yakni punarbawa atau nama lainnya samsara atau reinkarnasi, itu akan terus berlaku selama belum mencapai moksa bagi semua makhluk. Kelahiran sebagai manusia adalah sungguh utama karena manusia dikaruniai Tripramana, yaitu Bayu, Sabda, Idap. Dengan memiliki idap atau pikiran, manusia mampu berwiweka. Apa itu wiweka? Wiweka di sini adalah kemampuan untuk menimbang dan membeda-bedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kemudian pada akhirnya mampu memilih perbuatan yang baik agar mencapai kebahagiaan di akhirat. Kelahiran yang berulang-ulang ini merupakan kesempatan baik untuk kita meningkatkan kualitas hidup, ya. Jadi kelahiran yang berulang ini sangat baik bagi kita untuk meningkatkan kualitas hidup. Kita untuk membebaskan Atma, ya, baik untuk meningkatkan kualitas hidup kita agar membebaskan Atma dari belenggu kesengsaraan karena kelahiran kita di masa lampau, ya. Jadi kita itu meningkatkan kualitas hidup melalui kelahiran berulang-ulang. Kesempatan kita menjelma saat ini adalah kesempatan untuk melakukan perbuatan baik atau buruk. Sedangkan di alam sana atau alam sunyo, surga atau neraka adalah tempat untuk menerima hasil dari perbuatan kita. Anak-anak, untuk dapat terbebas dari kelahiran kembali secara berulang-ulang, seseorang haruslah berkata, berpikir, dan berbuat yang baik, dan tidak melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran Dharma. Nah, di sini dalam sloka 53 halaman 3 sampai 14 di Slokantara itu dikatakan bahwa manusia mengalami kelahiran berulang-ulang untuk mencapai moksa.
Nah, di sini adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk membebaskan seseorang dari punarbawa, yaitu dengan melakukan tapa brata yoga samadhi. Yang kedua, melakukan kasih sayang terhadap semua makhluk. Yang ketiga, bersifat pemaaf dan suka menolong. Keempat, selalu tenang dalam menghadapi setiap masalah. Jadi kita ketika mendapatkan masalah, kita harus tenang. Yang kelima, hormat kepada orang tua dan orang suci. Yang keenam, dapat mengendalikan diri dari nafsu yang berlebihan. 7. Hidup selalu disiplin dan berbakti kepada Tuhan. 8. Takut berbuat dosa. 9. Selalu bersyukur, puas, dan sabar. Kepercayaan terhadap punarbawa mengajarkan kita untuk percaya diri. Dengan adanya punarbawa, kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik atau subha karma di dunia ini. Perbuatan baik yang dilakukan dapat membebaskan kita dari perputaran kelahiran kembali atau punarbawa. Baik, anak-anak, untuk materi hari ini Pak Yasa rasa cukup. Sekian materi dari Pak Yasa. Semoga anak-anak memahami apa itu punarbawa. Pak Yasa akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.